warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulita, NIM 1903011145 dari Prodi PGSD semester 5. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah. Dosen pengampu Ibu Sonia Yulia Priska, MPD. Kompetensi inti atau disebut dengan KI. Ini merupakan kompetensi dasar atau disebut dengan KD. Indikator dari muatan pembelajaran Bahasa Indonesia. Indikator dari muatan pembelajaran PPKN. Indikator muatan pembelajaran SBDP. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik semua? Semoga sehat jasmani dan rohani ya. Apakah adik-adik semua udah semangat untuk belajar? Sepertinya belum. Mari kita tepuk semangat terlebih dahulu agar kita semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Nah, apakah adik-adik semua udah semangat? Iya, pintar. Adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Amin. Hari ini kita akan belajar. Ayo, siapa yang tahu? Ya benar, tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Pembelajaran ke-6. Muatan yang terdapat dalam pembelajarannya ada Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Nah, apakah adik-adik mengetahui apa saja permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat salah satunya disebabkan oleh adanya pihak yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Lihatlah gambar tersebut. Permasalahan sosial seperti kecelakaan lalu lintas, membuang sampah sembarangan, peristiwa kriminal sering terjadi di sekitar kita. Dan banyak lagi permasalahan sosial lainnya kan oleh tidak terlaksananya kewajiban salah satu pihak di dalam masyarakat. Nah, seperti kita lihat pada wacana berikut ini. Silahkan adik-adik buka buku siswa halaman 190, kemudian baca tentang wacana masalah sosial di sekitar kita. Silahkan baca dengan seksama. Setelah adik-adik membaca, silahkan adik-adik membuat diagram dengan isi dalam setiap paragraf wacana tersebut. Setelah adik-adik membaca wacana, silahkan hal-hal yang adik-adik pahami dari setiap paragraf bacaan wacana tersebut. Mari kita lihat sama-sama isi paragraf dari wacana tersebut. Isi paragraf pertama, dengan semakin majunya media informasi dengan mudah masyarakat mengetahui peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lainnya. Isi paragraf kedua, pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam. Isi paragraf ketiga, fasilitas umum biasanya disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk keperluan masyarakat. Isi paragraf keempat, dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai banyak sekali perilaku tidak disiplin. Misalnya di jalan raya. Adik-adik semua, setelah kita melihat isi paragraf tersebut, nah berikut
kita dapat menyimpulkan dan menjelaskan isi dari bacaan wacana yang melibatkan semua isi dalam setiap paragraf yang ada dalam wacana masalah sosial di sekitar lingkungan kita. Nah, yaitu masalah sosial yang sering kali terjadi adalah pencemaran lingkungan, rusaknya fasilitas umum, dan perilaku yang tidak disiplin. Setelah kita mengerjakan tentang masalah sosial tersebut tadi, mari kita lihat masalah sosial yang lainnya. Nah, pada paragraf 1, dengan semakin majunya media informasi, dengan mudah masyarakat mengetahui peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lainnya. Paragraf 2, pencemaran di lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarang ke lingkungan alam. Paragraf 3, fasilitas umum biasanya disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk keperluan masyarakat. Paragraf 4, dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai banyak sekali perilaku yang tidak disiplin, misalnya ada di jalan raya. Tentunya adik-adik udah paham semua ya tentang masalah sosial di sekitar kita. Lengkapilah tabel berikut ini dengan menggunakan keterangan yang ada pada bacaan di atas dan perhatikan contohnya. Adapun contoh masalah sosial, penyebabnya, pihak yang terlibat, dan cara mengatasi. Yang pertama yaitu kemacetan lalu lintas. Adapun penyebabnya disiplin, pihak yang terlibat, penggunaan jalan, cara mengatasinya, mengetahui peraturan lalu lintas. Yang kedua, pencemaran lingkungan, penyebabnya tidak tertib menjaga lingkungan, dan pihak terlibat masyarakat yang tidak peduli, dan cara mengatasinya, memberi peringatan tentang akibatnya. Yang ketiga, fasilitas umum rusak. Adapun penyebabnya, tangan-tangan jahil masyarakat, pihak yang terlibat yaitu masyarakat tidak bertanggung jawab. Cara mengatasinya, ada pemantauan dari pihak terkait. Yang keempat, kecelakaan lalu lintas, penyebabnya kurang disiplin, pihak yang adalah pengguna jalan. Cara mengatasinya, mematuhi peraturan lalu lintas. Adik-adik, itulah tadi contoh dari masalah sosial serta cara mengatasinya. Selanjutnya, silahkan adik-adik gunakan tabel berikut ini untuk menuliskan masalah sosial yang terjadi di sekitar adik-adik. Silahkan adik-adik isi tabel berikut ini sesuai dengan masalah dan penyebab, pihak yang terlibat, dan cara mengatasinya. Bisa dicontoh dari tabel yang telah kita isi tadi, adik. Nah, silahkan selamat mengerjakan. Selanjutnya, mari kita memahami gambar cerita. Apakah adik-adik masih ingat dengan gambar cerita? Mari kita memahami gambar cerita. Masih ingatkah adik-adik dengan apa yang dimaksud dengan gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan suatu peristiwa. Gambar yang disajikan berupa cerita yang digambar pada media kering ataupun media basah. Mari kita lihat teknik yang pertama, teknik kering. Pada gambar yang menggunakan media kering biasanya digunakan teknik arsir dan teknik blok. Teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Sedangkan teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan suatu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Adik-adik masih semangat kan? Mari kita lihat teknik yang kedua, yaitu teknik basah. Teknik basah adalah cara penggunaan medianya memerlukan kuas untuk mengaplikasikan suatu media. Terdapat teknik sapuan basah. Teknik ini menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Untuk memahami sebuah gambar cerita terdapat beberapa unsur yang dapat dipelajari. Sebuah gambar cerita harus memiliki gagasan atau tema yang jelas sesuai dengan cerita. Silahkan adik-adik lihat dua gambar tersebut dan buatlah cerita tentang gambar sesuai dengan media dan teknik menggambar yang akan adik ceritakan.
Nah, cukup sampai di sini saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pagi ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.